Nah, sekarang kita ke mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, contohnya, pecahan biasa tadi tahu ya, ini yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Diubah menjadi campuran. Gimana sih caranya? Ini Bu Isna hanya memakai satu cara. Padahal bisa ya, cara yang lain juga bisa. Pecahan campuran, syarat untuk bisa mengubah menjadi pecahan campuran, itu pembilangnya harus lebih besar dari penyebut. Berarti angka yang atas harus lebih besar dari angka yang bawah. Baru bisa dijadikan pecahan campuran. Bu, kalau atasnya kecil gimana Bu? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Kalau misalkan ini dibalik ya, 4/9 tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Caranya dengan porogapit. Sudah bisa ya? Sudah tentunya masih ingat porogapit? Itu pembagian. Nah, per ini sama artinya dengan bagi. Per sama artinya dengan pembagian. Berarti 9 dibagi 4. Nah, 9 dibagi 4 bisa berapa? Bisa 2. Ya, 9 bagi 4 bisa 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Tulis di sini. Kemudian dikurangi 1, sisa 1. Nah, sisanya ini bisa enggak dibagi lagi? Tidak bisa. 1 dibagi 4, tidak bisa dibagi 1 tidak bisa dibagi 4. Maka selesai. Ya, ini kok belum 0 Bu? Kalau porogapit kan harus 0. Iya, kalau bukan pecahan harus 0. Tapi kalau pecahan memang harus ada sisa. Nah, yang 2 ini hasil tulis di depan, sisa tulis di atas, penyebutnya selalu sama. Nah, sampai sini paham ya? Ya, paham. Kedua, ini Bu Guru anggap sudah paham semuanya ya. Sekarang yang kedua, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Dibalik kayak tadi, ya, kebalikannya tadi, mengubah pecahan campuran menjadi biasa. Caranya, nih ada contoh, 21/7 sama dengan, ini kenapa bisa 15/7? Caranya, ini dari bawah, 7 dikali 2 ditambah 1. 7 dikali 2 ditambah 1. Nih ya, 7 kali 2 tambah 1. 7 kali 2, 14. Ditambah 1 sama dengan 15. Penyebutnya tetap sama. Paham ya? Selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ini agak ya, contohnya 3/4, ini pecahan biasa ya. Kenapa bisa jadi 0,75? Kita cek. Ini juga kalau Bu Isna lebih suka pakai porogapit karena berapapun angkanya pasti bisa dihitung dengan porogapit. Nah, Bu Guru ajarin pakai porogapit dulu ya. 3/4 sama aja dengan 3 dibagi 4. Kita hitung 3 dibagi 4. 3 bagi 4 tidak bisa. Jadi 0, kalau tidak bisa ya, 3 itu dibagi 4 enggak bisa. Jadi di atas tulis 0, di bawahnya tambahi 0 juga. Ya. Jadi 30 dibagi 4 bisa 7. 30 dibagi 4 bisa 7. 7 dikali 4 hasilnya 28. Kemudian dikurangi 30 dikurangi 28 sama dengan 2. 2 dibagi 4 nggak bisa Bu.
ditambahi 0 lagi. Ya, 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 10, dikurangi 20, hasilnya 0. Nah, bedanya ini, porokapit ini, hasilnya harus 0. Harus sampai 0. hasilnya harus 0. Harus sampai 0. Kalau tadi pecahan biasa menjadi campuran, itu harus ada sisa. Kalau desimal harus 0. Ada sisa. Ini jadi 3/4, hasilnya 0,7. Nah, untuk cara yang kedua, dengan cara menjadikan penyebutnya per 10 atau per 100 atau per 1000 atau bisa juga per 10.000 atau dan seterusnya ya, yang nolnya banyak, per 100.000, per 100.000. Tapi cepat nggak sampai segitu. Nah, jadikan ini contohnya nih, 3/4 sama dengan, jadikan penyebutnya itu per 10 atau per 100 atau ini. Ya, nah 4 itu bisa jadikan berapa sih? Jadi 10 bisa nggak dikali berapa? 4 dikali berapa yang hasilnya? Nggak bisa. Jadi jadikan per 4 dikali 25 sama dengan 100. Oh iya bisa. Berarti harus dikali 25. Yang atas kali 25, bawah juga harus dikali 25. 3 kali 25 sama dengan 75. Kali 25 sama dengan 100. Nah, kenapa bisa jadi 0,75? Karena per 100 itu 2 angka di belakang koma. Ini setelah koma ada 2 angka per 100. Kalau per 10 itu 1 angka di belakang koma. Ini karena nggak bisa jadikan per 10, jadi jadikan per 100. Maka hasilnya 2 angka di belakang koma atau 2 angka setelah koma. Materi selanjutnya. Mengubah pecahan desimal menjadi campuran. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Nah, ini lebih gampang. Kalau menemukan seperti ini, 2,57 sama dengan 2,57/100. Duanya ini bilangan bulat. Ya, tadi kan pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan atau perperan. Ya, 2 ini diambil dari bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya tulis di depan. 2. Nah, ini 57-nya dijadikan pembilang. Kenapa penyebutnya 100? Ingat tadi kalau ada 2 angka di belakang koma atau 2 angka setelah koma, berarti itu bilangan per 100. Ya, jadi 2,57 sama dengan 2,57/100. Bilangan 2,57 ada 2 angka di belakang koma. Berarti pecahan campurannya berpenyebut 100. Sampai di sini paham ya?